Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita teman-teman di channel Guntur Maputra. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai perulangan ya teman-teman ya. Pada kali ini kita akan bahas yaitu mengenai latihan di sini ya. Latihan looping for ataupun perulangan for, yang mana sebelumnya itu for loop itu merupakan ya pernyataan perulangan yang digunakan ya jika kita telah mengetahui berapa kali perulangan dilakukan atau blok kode harus dijalankan ya teman-teman ya. Kita akan jelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama kita akan mempraktekkan ya teman-teman ya penggunaan for loop pada tabel ya. Kemudian juga kita akan mempraktekkan penggunaan for dinamis dalam POM. Jadi setelah mempraktekkan, kita bisa memahami bagaimana penggunaan for loop baik digunakan di dalam tabel maupun for loop digunakan di dalam POM ya teman-teman ya, dengan masukannya dinamis. Tetapi sebelumnya mengenai bentuk-bentuk pernyataan looping ya ataupun perulangan sudah saya jelaskan di materi dan praktik sebelumnya ya teman-teman ya, yaitu berhubungan tentang materi perulangan atau looping. Bisa teman-teman lihat videonya di sudut kanan di atas ini mengenai topik perulangan ataupun looping di dalam PHP teman-teman ya. Oke, kita akan langsung ya kita praktikkan ya teman-teman ya. Let's code PHP ya. Seperti biasa kita akan buka kode editor kita menggunakan Visual Studio Code. Bagaimana cara untuk instalasi dan settingnya bisa teman-teman lihat videonya di sudut kanan atas ini. Bagaimana cara menginstalasi dan melakukan setting Visual Studio Code kita. Kita double klik di sini teman-teman. Ini tampilan ide kita teman-teman ya. Selanjutnya coba kita buka folder yang sudah kita buat ya pada pelajaran sebelumnya. File, open folder ya, di C ya, kemudian di sum. Ingat, untuk menyimpan file-file PHP kita harus menyimpannya di folder htdoc ya teman-teman ya. Di sini ya, di server kita dengan menggunakan sum. Kita buat di PHP web di sini. Kita pilih select folder. Maka folder-folder kita akan dibuka ya teman-teman ya. Ini sudah kita jelaskan pada pelajaran sebelumnya mengenai sintaks PHP ya, yaitu berhubungan dengan pengenalan PHP di situ, mengenai apa itu PHP, alasan menggunakan PHP, software apa yang dibutuhkan, kemudian aturan penulisan skrip PHP ya teman-teman ya, baik dia komentar, standar output, penulisan sintaks ya. Bisa teman-teman lihat videonya di sudut kanan atas ini ya mengenai pengenalan PHP ya. Selanjutnya juga pada pelajaran sebelumnya saya juga sudah menjelaskan mengenai yaitu berhubungan dengan variabel ya teman-teman ya. Variabel ya, kemudian tipe data. Selanjutnya kita jelaskan juga operator. Video lengkapnya bisa teman-teman pelajari di sudut kanan atas ini mengenai variabel, tipe data, dan operator-operator pada PHP ya teman-teman ya. Pada pelajaran sebelumnya ini sudah kita jelaskan juga ya teman-teman ya mengenai struktur kendali ya, berhubungan dengan looping ya atau perulangan pada PHP. Oke, kita akan lanjut di sini, kita latihan ya, latihan for di sini. Kita buat di sini di dalam folder 2 titik struktur penghubung kendali ini file baru ya teman-teman ya. Kita klik kanan di sini. Tapi ini kita kecilkan aja dulu sini ya. Kita klik kanan di sini, kita pilih new file, kita beri namanya 5 for penghubung tabel .php. Ini enter. Ini sudah kita buat dia nama file namanya 5 for penghubung tabel .php. Selanjutnya di sini kita akan coba buat kerangka HTML-nya teman-teman ya, dengan cara kita ketikkan tanda seru di situ. Kita tekan tab di keyboard kita, maka secara otomatis kerangka HTML akan dibuatkan ya teman-teman ya. Kita tekan tab supaya dia ke title. Di titlenya kita rubah dia titlenya atau judulnya menjadi ya penggunaan for dalam tabel. Oke, seperti itu teman-teman judulnya ya. Kita tekan tab lagi supaya dia ke bagian body. Di sini kita akan coba ya teman-teman ya mengimplementasikan yaitu membuat tabel dengan perulangan for ya. Pada kali ini dia penulisan HTML di dalam PHP teman-teman ya, dengan membuat tabel ya dengan perulangan for, yaitu dengan non embedded script atau dia penulisan HTML di dalam PHP teman-teman ya. Kita bikin H1 tab ya sebagai headingnya, membuat tabel dengan perulangan for. Ini kita pakai penulisannya yaitu non embedded script ya teman-teman ya. Coba kita bikin tabelnya di sini teman-teman, tab ya. Jadi kalau dalam penulisan tabel itu biasanya seperti ini teman-teman ya, seperti ini ya. Kita bikin tabel row-nya ya. Ini. Kemudian di tabel row ini kita bisa tambahkan TD sini ya untuk kolomnya ya, tab ya. misalkan 1,1 kita bikin. Coba kita copy ya teman-teman ya, dengan cara cepatnya tekan tombol shift alt tanda panah ke bawah,
Ini kita rubah 2, Shift Alt tanda panah ke bawah lagi. Ini 3, Shift Alt tanda panah ke bawah lagi. 4, Shift Alt tanda panah ke bawah lagi. Ini 5 ya teman-teman ya. Seperti ini. Coba kita atur ini ya. Tab ya. Seperti ini teman-teman ya. Coba kita jalankan ya. Tetapi sebelum kita simpan ya teman-teman ya. Simpan, Ctrl S. Kita jalankan di sini dengan menggunakan browser kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan browser yang ada pada teman-teman sekalian ya. Tetapi sebelumnya di sini kita aktifkan dulu web server kita ya teman-teman ya, SAM controlnya ya teman-teman ya. Kita aktifkan dulu SAM controlnya teman-teman ya. Kita aktifkan SAM controlnya. Jadi setiap kita menjalankan kode PHP ini wajib aktif ya teman-teman ya, Apache-nya ya. Kita klik di sini Start, sehingga nanti modulnya berubah menjadi warna hijau. Bagaimana cara untuk melakukan instalasi SAM ini ya pada komputer ataupun laptop kita, bisa teman-teman lihat pada pojok kanan atas ini teman-teman ya, mengenai cara instalasi SAM ya teman-teman ya, dan penggunaannya. Oke, di sini kita bisa minimize ya. Untuk MySQL, karena kita belum berhubungan dengan database, bisa kita tidak jalankan ya teman-teman ya. Kita minimize dulu di sini. Coba kita buka browser kita di sini ya teman-teman ya. Ini ya, dia file kita berada di sini teman-teman ya. Di C SAM htdoc, ini PHP web, ini struktur kendali 5 port penghubung tabel .php teman-teman ya. Ingat dia di situ lokasi tempat file kita disimpan ya teman-teman ya, di folder itu. Kita menuju ke sini teman-teman ya, localhost / ya PHP web. Kita tadi menyimpannya di sini teman-teman ya, di folder 2 titik struktur penghubung kendali ya. 2 titik struktur penghubung kendali, enter. Ini dia yang 5 ini ya, bisa kita klik langsung ya. Ini file namanya, maka dapat seperti ini teman-teman ya. Ini ya, tampilannya masih seperti ini. Coba kita buat di sini bordernya dulu di sini teman-teman ya. Kita kasih dia 1 ya nilainya. Coba kita simpan, kita reload lagi sini, refresh, maka tampilan seperti ini. Ini bagian TR baris pertama ya teman-teman ya. Kita bikin lagi baris yang kedua ya. Kita blok ini ya. Kita tekan tombol Shift Alt tanda panah ke bawah ya. Maka secara otomatis akan di copy ya teman-teman ya. Di sini kita rubah keterangannya ini menjadi 2. Ini artinya dia teman-teman baris kedua kolom ke-1, baris kedua kolom kedua ya. Coba kita simpan di sini, Ctrl S, kita refresh di sini lagi teman-teman ya. Maka tampilan seperti ini ya. Coba kita perbesar dulu ini. Kemudian kita kasih di sini teman-teman ya, cell paddingnya ya, cell paddingnya ya. Ini saya kasih 10 ya. Kita simpan, Ctrl S, kita refresh. Maka tampilan seperti ini. Selanjutnya coba di sini saya kasih cell spacingnya teman-teman ya. Ini saya kasih dia 0 aja ya, supaya nggak ada dia jarak antar selnya. Kita simpan, Ctrl S, kemudian kita refresh di sini, maka tampilan seperti ini ya, nggak ada jarak antar selnya di sini ya. Jadi sekarang kita akan coba ya buat TR-nya ini teman-teman ya, pemanggilannya ini dengan menggunakan port di sini teman-teman ya, supaya nanti kita nggak berulang-ulang untuk membuat TR-TD-nya di sini teman-teman ya. Jadi dengan menggunakan port itu nanti teman-teman ya akan diulang secara otomatis ya dengan fungsi looping port itu. Jadi di sini maka tampilnya akan dapat seperti ini teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan coba di sini ya membuat dia tampilannya dengan menggunakan port di sini teman-teman ya, supaya nanti dia dengan kode yang singkat ya, maka dia akan bisa ya mengulang ya perulangan baik baris maupun kolomnya di sini teman-teman ya. Coba di sini dia kita nonaktifkan dulu di sini teman-teman ya. Kita blok, tekan tombol kontrol sama slash di keyboard kita ya, supaya untuk membuat dia komentar. Kita buat teks PHP di sini teman-teman ya, PHP tab. Di sini kita akan gunakan penulisan non embedded ya teman-teman ya, script PHP ya. Kita buat komentar ya teman-teman ya, Ctrl slash di situ ya, supaya jadi komentar. Kita akan gunakan for di sini ya, tetapi kita simpan dulu di sini ya. Kita refresh lagi ya, supaya nanti hilang ini sini teman-teman ya. Maka di sini akan hilang ya teman-teman ya, karena di sini sudah di nonaktifkan tadi di sini. Yang ini tadi ya, sudah di nonaktifkan ya. Kita akan buat ini lagi dengan menggunakan for ya di sini teman-teman ya. Kita gunakan for di sini.
Jadi pada pelajaran sebelumnya saya sudah jelaskan ya teman-teman ya, bahwa di dalam for itu ada 3 bagian ya. Yang pertama inisialisasi ya. Kita inisialisasikan, misalnya kita bikin bagian pertama yaitu inisialisasi ya teman-teman ya. Kita akan coba inisialisasikan dia dengan variabel di sini ya teman-teman ya. Di sini saya buat variabelnya i ya. Ini contohnya ya teman-teman ya. Bisa teman-teman ganti dengan variabel yang teman-teman sukai ya. Saya kasih nilainya di sini 1 teman-teman, titik koma. Kemudian bagian kedua yaitu kondisi terminasi ya teman-teman ya. Untuk membandingkan pengulangan, di sini saya bikin $i ya, lebih kecil sama dengan 3. Artinya di sini teman-teman, jika syaratnya terpenuhi, maka nanti dia perulangannya akan terus dijalankan ya teman-teman ya, sampai dia syaratnya tidak memenuhi lagi. Kemudian bagian yang ketiga ini kita akan tambahkan increment ya teman-teman ya, atau pengulangan maju ya. Itu $i plus di sini. Kita akan bikin blok di sini, enter. Selanjutnya ini untuk baris ya teman-teman ya, echo ya. Kita bikin di sini tr ya, tabel row ya, titik koma. Kita copy aja nih, shift alt tanda panah ke bawah. Kita buat dia penutupnya ya, teks penutupnya ini. Kita buat lagi di sini dia for ya teman-teman ya, untuk dia kolomnya ya. Kita bikin inisialisasinya misalkan J di sini ya, nama variabel inisialisasinya ya. Kita kasih nilainya 1. Kemudian syaratnya $J lebih kecil sama dengan 5 titik koma ya, maka akan masuk nanti ya ke dalam bloknya. Kita gunakan fungsi increment lagi ya, $J plus di sini ya teman-teman ya. Kita akan bikin bloknya lagi di sini, enter. Coba kita echo dulu di sini ya. Ini TD ya untuk kolomnya. Coba kita buat misalkan ya baris ya 1 kolom 1 ya. Ini teks penutupnya TD, kita tutup di sini titik koma. Coba kita simpan dulu teman-teman ya, Ctrl S ya. Ini dia kodenya. Ini coba kita refresh dulu di sini, maka akan ditampilkan seperti ini teman-teman ya. Nah, tampilan seperti ini dia ya. Kalau diperbesar seperti ini dia. Cuman di sini dia sama semua teman-teman ya. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1, semua ini sama isiannya ya. Kita mau bikin di sini baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga, baris pertama, kolom keempat, baris pertama, kolom kelima. Begitu seterusnya teman-teman ya. Baris kedua, kolom ke-1, 22, 23, 24, 25 di sini, baris ketiga kolom 1, baris 3 kolom kedua, begitu seterusnya teman-teman ya. Kita akan coba dia isiannya dengan menggunakan for di sini teman-teman ya. Coba kita bikin komentar aja nih teman-teman ya. Yang ini ya. Kita copy aja, shift alt tanda panah ke bawah ya. Ini kita aktifkan lagi komentarnya ya. Ini kalau misalkan tadi dia sama semua barisnya teman-teman ya, yang sudah dijadikan komentar ini ya. Coba di sini kita akan rubah ya. Yang satu ini untuk barisnya kita bikin dia $i ya. Kemudian ini untuk kolomnya ya. Kita bikin dia $J di sini teman-teman ya. Kita simpan. Coba kita refresh di sini. Maka di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Maka dia akan menyesuaikan di sini ya teman-teman ya. Baris pertama kolom pertama, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 1 kolom 4 di sini ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nambahin di sini ya, misalkan dia ini for yang pertama ini untuk baris ya teman-teman ya. Ini ya 1 2 3 ya. Ini 3. Sementara for yang kedua ini untuk dia kolom 5. 1 2 3 4 5. Jadi kalau misalkan kita tambahkan di sini dia 5, kita simpan dan kita refresh, maka dia bertambah 5 ya teman-teman ya. Langsung dia isinya berubah ya teman-teman ya, berdasarkan baris dan kolomnya di sini teman-teman ya, dengan menggunakan for di sini ya. Ini for nested for ya teman-teman ya. Di dalam for ada for lagi ya teman-teman ya. Seperti itu ya. Jadi silakan dipahami. Kita akan coba jelaskan ya. Misalkan 3 kita rubah lagi, kita simpan, refresh. Jadi pembacaan seperti ini teman-teman ya. Ini 1 lebih kecil sama dengan 3. Benar ya teman-teman ya. Maka dia akan masuk ke TR di sini ya. Akan dibuatnya TR, ini pembukanya, ini penutupnya. Baru J1 lebih kecil sama dengan 5. Benar ya teman-teman ya. Maka dia akan masuk ke sini, baris ini, baris ke $i. $i ini kan tadi 1 ya teman-teman ya. Ya, 1 kolom $J kan 1 tadi ya teman-teman ya. Maka baris 1 kolom 1 ya. Baru akan ditambahkan lagi dia increment di sini, J increment 1 tambah 1. J increment itu kan dia $J increment, yang artinya $J sama dengan $J ditambah 1 ya teman-teman ya. 1 tambah 1 berarti kan 2 teman-teman ya. Maka akan disimpan di variabel $J ini 2 lebih kecil sama dengan 5. Benar ya teman-teman ya. Maka baris $i tadi tetap 1 teman-teman ya. 1
dolar J-nya sudah berubah menjadi 2 di sini. Baru dolar J plus plus di sini 2 ditambah 1 3, maka akan ditimpa lagi di dolar J 3 lebih kecil sama dengan 5, maka akan masuk lagi baris ke dolar I nya itu tetap 1 ya. Dolar J nya itu sekarang berubah menjadi 3 ya teman-teman ya, kolomnya ya 3 ya di sini ya. Begitu seterusnya teman-teman ya, dijalankan dulu ya, diselesaikan dulu por yang di dalam ini ya. Ketika por yang di dalam ini dia syaratnya tidak memenuhi, yaitu sampai dia bernilai 6 ya di sini ya, 6 lebih kecil sama dengan 5, salah ya teman-teman ya, maka dia nggak bisa masuk ke dalam blok lagi, maka dia akan menjalankan increment di por yang pertama ini ya teman-teman ya. Kan tadi dolar I nya 1, berarti 1 tambah 1 berarti sekarang 2 di sini, 2 lebih kecil sama dengan 3, benar ya teman-teman ya. Maka akan masuk ke por yang lagi ini, dolar J lagi 1 lebih kecil sama dengan 5, benar. Maka baris ke dolar I itu berarti sekarang 2, kolom dolar J nya berarti 1, maka baris kedua kolom 1, baru dolar J nya ditambah lagi 1 tambah 1 2, 2 lebih kecil sama dengan 5, benar ya teman-teman ya. Maka baris dolar I nya tadi tetap 2 ya, ini 2, kolom dolar J nya menjadi 2 ya teman-teman ya, baru increment lagi 2 tambah 1 3, dolar J ini sekarang menampung nilai 3 ya teman-teman ya, 3 lebih kecil sama dengan 5, benar ya teman-teman ya. Maka dia akan masuk baris dolar I nya tetap 2, kolom dolar J nya dia 3 di sini teman-teman ya. Begitu seterusnya sampai dia gak memenuhi lagi ini pornya ya, maka akan menjalankan yang por terluar ini, yaitu 2 tambah 1 3, 3 lebih kecil sama dengan 3, benar ya teman-teman ya, karena ada sama dengannya di sini, maka dijalankan lagi ya sampai dia por ini tidak memenuhi lagi ya, dan por yang di bagian luarnya ini lagi tidak memenuhi lagi teman-teman ya, maka dia akan keluar dari looping ini di sini teman-teman ya. Itu dia ya. Sekarang teman-teman kita akan coba ya teman-teman ya, bagaimana kita membuat tabel ini ya dengan warna selang-seling ya, dengan menggunakan penulisan skripnya yaitu non embedded ya teman-teman ya. Coba kita bikin BR di sini ya, untuk enter, kemudian HR untuk horizontal rule ya, tab. Coba kita simpan, Ctrl S, kita refresh, maka di sini akan dibuatkan garis horizontal ya teman-teman ya. Sekarang kita akan buat di sini headingnya ya, H1 tab ya. Kita akan coba ya membuat tabel warna selang-seling. Ini penulisan skripnya dengan menggunakan non embedded script ya teman-teman ya. Non embedded script atau dia penulisan HTML di dalam PHP ya teman-teman ya. Nanti kita akan jelaskan juga ya bagaimana cara menuliskannya ke embedded script ya teman-teman ya, atau dia penulisan PHP di dalam HTML, kebalikannya. Bentar, kita bikin tabelnya di sini teman-teman ya, tab ya, maka akan dibuatkan tabel di situ. Kita buat dia di sini TR-nya teman-teman ya, tabel row-nya. Di dalam tabel row-nya ini kita bikin tabel heading-nya TH ya. Misalkan kolom 1, kita bikin keterangannya. Kita tekan tombol Shift Alt tanda panah ke bawah. Kita rubah ini 2, Shift Alt tanda panah ke bawah, ini 3, Shift Alt tanda panah ke bawah 4 ya. Shift Alt tanda panah ke bawah, ini 5 ya teman-teman ya. Kita bikin dia keterangan tabel headingnya 5 aja teman-teman ya, di dalam satu baris ya. Kita simpan, coba kita refresh ya, maka akan seperti ini teman-teman ya. Tabelnya belum nampak di sini teman-teman ya. Kita buat di sini bordernya ya, supaya dikasih border, kita kasih 1 aja. Misalkan cell paddingnya kita kasih di sini nilainya 3 ya teman-teman ya, ini 3. Kemudian kita kasih juga cell spacingnya di sini ya, cell spacing. Ini kita kasih nilainya dia 0 ya, supaya nggak ada spasi antar selnya ya teman-teman ya. Coba kita simpan, Ctrl S, coba di sini kita jalankan. Di sini kita refresh ya teman-teman ya, kita reload lagi. Maka tampilan seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk headingnya ya. Sekarang kita akan coba di sini buat untuk baris dan kolomnya teman-teman ya, baris TR dan kolomnya TD di sini ya teman-teman ya. Dengan menggunakan di sini perulangan for di sini ya teman-teman ya. Coba kita buat di sini taks PHP, tab ya, enter. Ini kita akan buat di sini ya penulisan non embedded script ya, PHP dengan if ya. Kita akan gunakan if di sini untuk logikanya ya. Kita for di sini ya, for kita kasih inisialisasinya, i-nya kita kasih sama dengan 1 titik koma, kemudian kondisinya kita bikin dia dolar i-nya itu lebih kecil sama dengan 5. Ini untuk barisnya teman-teman ya. Dan kemudian kita gunakan dia increment di sini dolar i plus plus ya. Ini
Coba kita buat TR-nya di sini teman-teman ya, dengan menggunakan echo di sini. TR. Kita copy ini, Shift Alt tanda panah ke bawah. Ini untuk penutupnya. Ini kita bikin dia for untuk kolomnya teman-teman ya. Ini ya, for. Kita kasih dia inisialisasinya ya. $J kita kasih ya. Sama dengan 1 titik koma. Kita bikin syaratnya $J untuk kolomnya lebih kecil sama dengan 5. Kemudian kita bikin increment $J, increment plus di sini ya teman-teman ya. Kita bikin bloknya di sini. Coba kita echo di sini teman-teman ya. Kita buat TD di sini untuk kolomnya. Kita kasih dia misalkan di sini 1,1. Ini artinya baris pertama, kolom pertama ya teman-teman ya. Coba kita simpan dulu, Ctrl S. Kita reload di sini lagi. Di sini terjadi error ya pada baris ke-56 di sini. Di sini lupa titik komanya teman-teman ya. Ya. Kita simpan lagi. Coba kita reload lagi, refresh. Maka tampilan seperti ini teman-teman ya. Tetapi di sini masih sama isiannya semua teman-teman ya. Coba kita akan buat ya teman-teman ya. Coba kita copy ini teman-teman ya, Shift Alt tanda panah ke bawah. Ini kita jadikan komentar, Ctrl slash ya. Ini kita rubah menjadi dia jadi baris. Ini kolom. Coba kita simpan, kita refresh lagi. Maka tampilan seperti ini ya. Supaya dia dinamis teman-teman, kita ganti ini menjadi $I untuk barisnya. Kemudian ini kita ganti menjadi dia $J ya teman-teman ya, untuk kolomnya teman-teman ya. Kita simpan ya. Perhatikan ini ya. Oke, sudah berubah ya teman-teman ya, sesuai dengan baris dan kolomnya ya. Ini dia sudah berubah. Baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom pertama, baris ketiga kolom pertama, baris ke-1 kolom kedua, begitu seterusnya. Selanjutnya di sini coba kita akan buat di sini dia tabelnya selang-seling ya teman-teman ya. Ini. Coba kita perbesar dulu ya. Ini kita akan buat tabelnya selang-seling. Kita akan gunakan perintah if di sini ya teman-teman ya. Jika ya $I ini untuk barisnya ya, modulus 2 tidak sama dengan 0 ya, maka kita tampilkan echo di sini ya. Kita bikin TD di sini ya untuk kolomnya. TD koma, ini kita bikin baris $I untuk barisnya, ini kolom $J di sini teman-teman ya. Coba kita simpan. Ini berarti untuk yang else nya teman-teman ya. Kita bikin dia bloknya, enter. Ini kita pindahkan ini yang bawah ini. Kita tekan tombol Alt tanda panah ke atas ya, supaya dia pindah ke atas. Ini. Coba kita simpan, Ctrl S ya. Coba kita refresh di sini teman-teman ya. Belum ada perubahan ya teman-teman ya. Coba kita buat di sini BG colornya ya teman-teman ya. Kita kasih dia warna kuning misal. Ini sudah simpan. Kita refresh di sini. Maka di sini dia akan berubah menjadi warna kuning ya teman-teman ya. Ini ya. Ini seperti itu. Kita bisa juga di sini ya tambahkan di sini untuk height-nya. Ini tingginya kita kasih misalkan dia 30 ya. Coba kita simpan, Ctrl S, kita refresh. Maka akan tingginya menyesuaikan teman-teman ya. Untuk yang ganjil ini ya teman-teman ya, 1, 3, 5 ini ya akan disesuaikan tingginya. Ini coding kita tadi ya. Jadi ini kalau pembacanya seperti ini teman-teman ya. Bacaan dari sini teman-teman ya. Port yang di luar ini ya teman-teman ya. Maka akan masuk ke port yang di dalam ini ya. Ya, yang mana di dalam port ini dia jika dia ya $I-nya misalkan di sini 1 modulus 1 tidak sama dengan 0, maka dia benar ya teman-teman ya. Maka yang dijalankan di sini TD yang di sini teman-teman untuk kolomnya ya. Ketika dia nanti begitu increment nanti untuk baris yang kedua setelah kolom ini terpenuhi, yang for ini misalkan 2 ya, 2 modulus 2 tidak sama dengan 0, salah ya teman-teman ya. Maka akan dijalankan echo yang ini. Maka yang baris genap ini dia yang kedua ini teman-teman, dia akan menjalankan TD yang ini teman-teman ya, TD yang ini ya. Tapi kalau misalkan nanti dia ganjil akan menjalankan TD yang ini, karena dia tidak punya sisa hasil pembagian atau modulusnya ya teman-teman ya, sampai dia
for ya, yang di dalam ini yang dia mendefinisikan kolomnya, dan for yang di luar ini untuk mendefinisikan dia barisnya ya teman-teman ya. Tidak memenuhi syaratnya lagi di sini ya. Seperti itu. Ini kolomnya 5, barisnya 5. Bisa kita tambahkan, misalkan di sini kita mau buat barisnya jadi 10 misalkan teman-teman ya. Kita simpan. Coba kita refresh, maka barisnya otomatis akan menjadi 10 ya di sini teman-teman ya. Seperti itu dia. Coba kita kembalikan lagi di sini 5 saja. Kita simpan, kita refresh. Maka dia akan kembali menjadi 5 lagi barisnya, dan kolomnya 5 juga. Kita perbesar dulu ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita akan membuat tabel dengan perulangan for dengan menggunakan embedded script ya teman-teman ya, atau penulisan PHP di dalam HTML ya teman-teman ya, embedded script. Coba kita copy dulu yang ini, yang atas ini. Kita copy nih yang atas ini sampai sini. Ctrl C. Coba kita letak di bagian tabel yang ini. Letak di sini, kita bikin BR dulu di sini teman-teman ya, dan HR-nya. Oke, kita letak di sini, kita paste, Ctrl V. Coba ini kita hapus aja teman-teman ya. Ini kita hapus. Kita bikin headingnya membuat tabel dengan perulangan for dengan dia penulisannya yaitu embedded script ya teman-teman ya. Berarti kalau embedded script ini dia penulisan ya teman-teman ya, PHP di dalam HTML teman-teman ya. Kalau non embedded script tadi ya, ini berarti dia HTML di dalam PHP ya, kebalikannya teman-teman ya. Saya simpan. Coba kita akan edit di sini teman-teman ya, cara penulisannya ya, kita edit. Ini coba kita edit lagi nih. Ini kita edit ya. Ini penulisan untuk embedded script ya teman-teman ya. Jadi ini dia teman-teman direkomendasikan ya teman-teman ya, penulisan seperti ini ya. Cuma nanti banyak dia tags PHP nya teman-teman ya, tetapi dia pemisahan antara tags PHP dan tags HTML nya itu akan nampak ya teman-teman ya, sehingga akan memudahkan kita ke depannya dalam penulisan programnya. Coba kita ganti di sini penulisan for-nya dengan menggunakan sintaks templating ya teman-teman ya. Ini tanda ini, kurung kurawal ini kita ganti menjadi tanda titik 2, dan kemudian di sini tanda kurung kurawal penutupnya harus kita ganti menjadi end for di sini teman-teman ya. Titik koma di situ ya. Ini seperti itu. Coba kita buat ini, kita keluarkan ini nggak pakai echo. Ini TR-nya. Berarti ini kita buat dia tags penutupnya ya, seperti itu ya. Ini kita buat dia tags PHP ya teman-teman ya. Ini kita pindahkan di sini, kita pindahkan alt tanda panah ke atas ya. Berarti ini kita bikin penutupnya PHP tab, enter. Ini kita pindahkan ke atas, alt tanda panah ke atas. Kita akan gunakan penulisan sintaks templating ya teman-teman ya. Ini kita rubah menjadi titik 2 aja. Berarti ini kita ganti menjadi dia end for ya teman-teman ya, titik koma ya, seperti itu. Selanjutnya di sini sesudah kita buat ya, ini bisa kita hapus echo-nya ini teman-teman ya. Ini kita hapus. Coba ini kita hapus juga ya. Ini kita hapus ya. Ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus ya teman-teman ya. Ini jangan lupa kita buat dia tags PHP-nya ya. Ini PHP, kita simpan, Ctrl S ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi dia nampak di sini kode HTML sama kode PHP-nya teman-teman ya. Ini penulisan embedded script PHP ya, direkomendasikan. Yang PHP nanti dia akan diapit dengan tags ini lebih kecil ya, tanda tanya PHP, kemudian ditutup dengan tanda tanya di sini lebih besar. Ini untuk tags HTML-nya, ini HTML-nya. Ini seperti itu. Coba kita simpan ya teman-teman ya. Ctrl S ya. Kita kecilkan di sini ya. Coba kita refresh.
Ini dia tampilannya ya. Cuman di sini dia kita lihat di sini baris 1 kolom 1 ya. Ya, ini ada $i ya. Kolom $J ya. Ini seperti ini dia. Coba kita rubah lagi ya, kita edit ya. Coba ini kita jadikan komentar aja ya. Ini kita simpan, coba kita refresh lagi. Oke ya. Oke, sudah tampil seperti ini teman-teman ya. Cuman di sini masih $i ya teman-teman ya. Kenapa seperti ini teman-teman? Karena ya ini kode PHP teman-teman ya. Variabel ini variabel untuk PHP ya. Tetapi dia nggak di dalam teks PHP di sini teman-teman ya. Jadi di sini ya, ini kita bisa buat di sini ya. Ini coba kita enter lagi. Kita buat dia echo inline ya teman-teman ya, dengan menggunakan tanda lebih kecil tanda tanya sama dengan, berarti ini nggak perlu tanda echo lagi ya. Ini tanda kutipnya kita buat titik koma, kemudian ditutup dengan tanda tanya dan tanda lebih besar di sini teman-teman ya. Coba kita simpan ya. Coba kita refresh. Kita lihat di sini dia sudah berubah ya teman-teman ya. Ini barisnya ya, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 1, sama seperti yang atas ini ya. Cuman penulisannya aja berbeda. Ini pakai non embedded script HTML dalam PHP, sementara yang ini dia menggunakan embedded script atau kode PHP di dalam HTML ya teman-teman ya. Dia terpisah dia antara PHP dan HTML-nya. Jadi kita bisa menggunakan tanda kurung kurawal ya teman-teman ya. Tetapi di sini saya menggunakan syntax templating ya. Saya ganti ini menjadi titik 2. Kemudian tanda kurung kurawal penutupnya diganti dengan endport titik koma di sini teman-teman ya. Ini juga. Ini dia pembukanya ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini tadi saya bikin komentarnya ya. Tanda kurung kurawal penutup ini tadi ya diganti menjadi endport ya teman-teman ya. Ini sini ya. Kemudian ini tanda kurung kurawal pembukanya di sini diganti menjadi titik 2 ini teman-teman ya. Ini dia seperti ini ya. Jadi ini merupakan namanya penulisan sintaks templating ya teman-teman ya, templating ya. Jadi bisa teman-teman gunakan pakai kurung kurawal atau pakai tanda titik 2 ini dan diakhiri dengan endport titik koma ini. Selanjutnya di sini kita akan coba teman-teman ya membuat ya tabel warna selang-seling ya, tetapi dia menggunakan kode penulisannya embedded script ya teman-teman ya. Coba kita copy aja ya. Di sini dia. Ini kita copy dari sini sampai sini. Kita copy. Kita letakkan di bawah ini teman-teman ya. Kita bikin BR dulu ya. Enter HR-nya untuk horizontal rule-nya, baru kita pastikan di sini Ctrl V. Coba kita simpan. Di sini kita refresh ya. Maka tampilan seperti ini ya. Coba kita akan edit ya teman-teman ya, supaya dia tampilnya seperti ini teman-teman ya. Tetapi penulisannya dengan menggunakan embedded script di sini ya. Kita perbesar ya. Ini berarti menggunakan embedded script. Ini berarti dia kita ganti embedded ya keterangannya ya, komentarnya. Kita ganti ini menjadi syntax templating ya. Ini kemudian dia penutupnya jangan lupa kita ganti menjadi endport titik koma. Kita buat di sini dia ini PHP ya teman-teman ya. Teks pembuka penutup ya. Ini pembukanya, ini penutupnya di sini ya. Ini kita buat dia penutupnya di sini tanda tanya ini. Ini kita hapus ya echo-nya. Kemudian untuk for-nya kita buat PHP juga, tab, enter, enter. Ini kita pindah ke atas ya, alt tanda panah ke atas ya. Kita buat ini PHP, teks PHP, tab, enter, enter. Ini kita pindah ke atas, alt tanda panah ke atas ya teman-teman ya, tab. Coba kita hapus ini echo-nya. Ini kita hapus lagi ya. Kita buat teks PHP nya lagi, tab, enter, enter. Ini kita pindahkan alt tanda panah ke atas ya teman-teman ya. Nih. Berarti ini kita hapus ya. Karena dia udah HTML ya teman-teman ya di sini ya.
di luar taks PHP-nya. Selanjutnya di sini kita bikin dia PHP tagsnya ya. Coba kita pindahkan ini, Alt tanda panah ke atas ya, Tab. Ini seperti ini teman-teman ya. Ini coba kita keluarkan ini dari echo untuk TR-nya ini. Ini bisa kita pindahkan aja Alt tanda panah ke bawah ini ya, supaya jadi komentar ya. Kita simpan. Coba kita replace ya teman-teman ya. Kita perbesar dulu ya. Kita reload lagi. Maka tampilannya sudah hampir mirip ya teman-teman ya. Cuman isiannya di sini belum dinamis ya, masih dolarnya, masih wadahnya ya. Kita rubah ya. Kenapa seperti itu ya? Karena di sini dia ini belum di dalam taks PHP ya teman-teman ya. $I sama $J ini ya. Kita buat dia taks PHP-nya ya. Kita pakai dia inline echo ya teman-teman ya, dengan tanda lebih kecil tanda tanya sama dengan, jadi nggak menggunakan echo lagi di sini ya. Ini kita tutup titik koma, kemudian tanda tanya ya, kemudian tanda lebih besar di sini. Ini juga coba kita simpan ya, kita simpan, kita jalankan, kita refresh di sini teman-teman ya. Ini untuk barisnya sudah berubah ya teman-teman ya. Yang untuk dia ganjilnya sudah berubah ya teman-teman ya. Sekarang kita akan benerin yang untuk baris genapnya di sini. Ini belum kita masukkan di taks PHP ya teman-teman ya. Kita bikin tanda lebih kecil tanda tanya sama dengan ya. Kita bikin dia di koma tanda tanya tanda lebih besar. Kita simpan. Coba perhatikan di sini ya, yang baris genapnya. Oke, dia sudah berubah ya teman-teman ya. Kita perbesar di sini ya. Sudah berubah sama persis sama yang ini. Cuman ini dia penulisan non embedded ya, script. Sementara ini pakai embedded script ya. Kode PHP di dalam HTML. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi logikanya sama ya teman-teman ya. Cuman teman-teman bisa nanti memakai gaya penulisan non embedded ataupun embedded script ya teman-teman ya. Silakan teman-teman pilih ya. Tetapi direkomendasikan kita menggunakan embedded script ya teman-teman ya, supaya dia nanti kode PHP-nya dan kode HTML-nya itu dia jelas terpisah ya teman-teman ya. Sehingga lebih mudah untuk nanti kita memanajemen atau mengetikkan codingnya teman-teman. Walaupun nanti banyak penggunaan taks-taks PHP-nya teman-teman di sini ya, pembuka, penutup gitu ya. Banyak nanti kita gunakan, tetapi nggak masalah ya, supaya nanti kode HTML-nya itu nanti akan secara otomatis di situ ya. Ini bisa juga kita tambahin ya. Kalau misalkan di dalam HTML ini pakai tanda kutip 2 ya, seperti ini ya. Tapi kalau di dalam taks PHP nggak boleh dia, karena nanti konsep interpolasinya nggak jalan nanti ya teman-teman ya. Coba kita simpan, Ctrl S, kita refresh, maka tetap menghasilkan hasil yang sama. Jadi kalau misalkan ini kita ganti, misalkan kita ganti dia operatornya jadi sama dengan ya teman-teman ya, kita simpan. Ini kan dia ganjil ya, kita refresh ya, maka yang baris genapnya akan dijadikan selang-seling ya teman-teman ya, yang berwarna kuning ini ya teman-teman ya, karena operatornya sama dengan ya. Coba kita ganti lagi menjadi tidak sama dengan, maka dia yang bagian ganjilnya akan diberi warna kuning ini ya, berdasarkan yang ini TD ini, kolom yang ini ya, bg colornya ya. Sementara kalau misalkan sisa hasil pembagian modulusnya tidak sama dengan 0 benar, maka akan menjalankan yang ini. Kalau misalkan selain dari itu, maka dia akan menjalankan fungsi else di sini teman-teman ya, TD yang ini ya teman-teman ya, untuk yang dia genap di sini teman-teman ya, 2, 4 dan seterusnya. Jadi silakan teman-teman pelajarin ya teman-teman ya, mengenai penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi ya, penggunaan for di dalam tabel. Selanjutnya kita akan bahas ya mengenai contoh for dinamis ya teman-teman ya, dengan menggunakan pom di sini ya teman-teman ya. Oke, baiklah, di sini kita akan buat di sini folder ya teman-teman ya. Folder di dalam 2 titik struktur penghubung kendali ini ya. Kita klik kanan, coba di sini kita buat new folder. Di dalamnya kita kasih nama foldernya yaitu contoh penghubung for penghubung dinamis di sini, enter. Di dalam folder contoh penghubung for penghubung dinamis ini kita akan buat file name ya teman-teman ya, buat file baru ya. Kita klik kanan, new file, kita beri namanya 1 ya, pom penghubung for di sini titik php, enter. Coba kita bikin pom di sini ya, kita perbesar aja dulu ini. Kita bikin pom tab, kita bikin dia keterangannya misalkan berapa file yang akan diupload. Kita bikin enter ya, 2 kali ya, br. Kita bikin input tipenya teks ya, kemudian
Name-nya teman-teman ini kita kasih name-nya yaitu misalkan jumlah underscore file di sini kita bikin ya teman-teman ya. Kemudian kita buat di sini input tipe-nya ya. Ini submit ya, supaya untuk dikirim nanti ya. Kemudian value-nya ini kita kasih dia namanya proses ya teman-teman ya. Proses. Coba kita simpan, Ctrl S. Kita akan gunakan metodenya di sini teman-teman ya. Metodenya yang akan kita gunakan yaitu menggunakan get di sini teman-teman ya. Variabel get ya, kita akan gunakan metode get. Coba kita simpan dulu ya, kita jalankan ini kita perbesar aja dulu, ini kita hapus ya teman-teman ya. Tadi kita buat di dalam folder 2 titik struktur penghubung kendali ini ya teman-teman ya. Ini ya folder ini ya, contoh penghubung penghubung dinamis ini. Kita klik ini ya, nama file namanya ini 1 penghubung .php ini, maka akan ditampilkan seperti ini ya teman-teman ya. Ini belum diproses ya, belum ada prosesnya ya, karena di sini dia actionnya belum ada ya teman-teman ya. Actionnya coba kita buat di sini dia ke file 2 hasil underscore .php ya teman-teman ya. Nanti kita akan buat lagi di sini file name ini, kita buat di sini ya, di dalam folder contoh penghubung penghubung dinamis ini. Kita klik kanan di sini, ini file, kita kasih namanya 2 hasil underscore .php di sini teman-teman. Enter. Ini dia. Coba kita refresh lagi teman-teman ya. Kita proses di sini, maka dia tampilnya seperti ini teman-teman ya, karena file 2 hasil penghubung .php ini belum ada kodenya teman-teman ya, maka tampilnya seperti ini ya. Ketika nanti diklik ini proses ini ya, input tipe submit ini ya, value-nya proses di sini teman-teman ya, maka akan disubmit ke sini. Maka akan disubmit ke sini teman-teman, actionnya ke sini ya, 2 hasil underscore .php ya. Sekarang kita akan buat kode untuk file name 2 hasil underscore .php ini ya. Kita buat tags PHP nya, PHP tab, enter ya. Misalnya kita buat variabel baru ya teman-teman ya. Ini saya bikin dia $jumlah underscore file. Ini saya gunakan untuk menangkap di sini ya, dengan metodenya yaitu, karena metodenya get, kita menangkapnya dengan menggunakan $underscore get juga teman-teman ya, metode get juga ya. Di situ tanda kurung siku di sini kita akan tangkap di sini name-nya teman-teman, yaitu jumlah underscore file di sini teman-teman ya. Ini seperti ini ya. Ini satu baris ya teman-teman ya, karena nggak cukup dia maka ke bawah ya. Coba kita perbesar seperti ini. Ini titik koma, coba kita simpan. Jadi jumlah underscore file ini diambil dari name ini teman-teman. Ini ya, jumlah underscore file ini. Jadi nilai yang diketikkan di input tipe teksnya ini akan ditampung di variabel ini, jumlah underscore file ini. Kemudian begitu dikirim, yang nilainya ini akan ditangkap ya dengan metode get di sini, $underscore get, dan ditampung di variabel baru yaitu namanya $jumlah underscore file juga teman-teman ya. Jadi boleh sama dengan yang ini, bisa juga nggak sama ya teman-teman ya. Tetapi nanti pada saat pemanggilan harus sesuai dengan variabel yang sudah didefinisikan ya teman-teman ya. Coba kita akan buat dia looping for-nya di sini, for misalkan $i, kita buat variabelnya ya untuk inisialisasinya ya, sama dengan 1 titik koma, kemudian $i lebih kecil sama dengan, misalkan kita bandingkan dia dengan $jumlah underscore file ini yang sudah ditampung di sini nilainya, ini dari name ini ya teman-teman ya, dengan metode get ini ya, name-nya di sini ya, ini name-nya, karena metodenya pakai get maka kita menangkapnya dengan get juga, maka ditampung di sini $jumlah ini dibandingkan apakah $i itu lebih kecil sama dengan $jumlah underscore file yang dimasukkan ya teman-teman ya di textbooknya. Kemudian kita gunakan fungsi increment di sini $i plus plus ya. Kita bisa menggunakan penulisan sintaks seperti ini ya teman-teman ya, ini ya, pakai tanda kurung kurawal, atau bisa juga menggunakan ini ya, pakai sintaks templating ya teman-teman ya, dengan tanda titik di sini. Di sini saya tutup dengan N4 di sini teman-teman ya, titik koma ya. Kemudian di dalamnya ini, for-nya ini kita buat dia pernyataannya teman-teman ya. Kita tutup dulu ini dia dengan tanda tanya ya. Kita menggunakan penulisan embedded ya teman-teman ya di sini ya. Ini berarti di sini kita akan buka penutup PHP-nya ini, tanda tanya PHP di sini teman-teman ya. Sini kita akan buat ya, misalkan file ke, kita akan buat teks PHP-nya di sini, tab echo, misalkan kita panggil $i-nya. Yang ini tadi ya, ketika dia kondisinya memenuhi maka akan masuk ke dalam blok ini teman-teman ya.
Bisa kita buat di sini input tipenya. Misalkan kita buat file aja teman-teman ya, untuk mengupload gambar nanti. Misalkan name-nya kita kasih dia namanya yaitu nama file misalkan ya, nama file. Ini untuk array-nya, coba kita simpan dulu, Ctrl S ya, kita refresh dulu ya. Coba misalkan kita buat di sini 3 dulu ya teman-teman ya, kita proses ya, maka tampilan seperti ini teman-teman ya. Tapi dia masih dalam satu baris di sini teman-teman ya. Coba kita buat dia vertikal ya teman-teman ya, ke bawah ya. Kita akan tambahkan di sini dia BR ya teman-teman ya, BR tab ER 2 kali, kita simpan. Coba refresh ini, maka hasilnya seperti ini ya. Dia enter ya, seperti itu ya setiap barisnya. Coba di sini kita akan buat link untuk menuju ke satu POM penghubung port titik PHP ini ya teman-teman ya. Link kembali di sini teman-teman ya. Berarti di luar teks PHP-nya aja ya. Kita buat ya. Coba kita buat linknya di situ dengan ahref ya teman-teman ya. Sama dengan dia menuju ke file ini teman-teman ya. Satu POM penghubung port titik PHP ini. Satu POM penghubung port titik PHP ya. Ini keterangannya misalnya kita bikin kembali. Kita tutup dengan tanda /a di sini teman-teman ya. Ancornya ya, kita simpan. Tampilannya seperti ini ya. Coba kita refresh, maka akan kembali seperti ini teman-teman ya. Coba kita klik di sini kembali ya. Kita buat misalkan di sini 7 ya, proses, maka dia akan menyesuaikan teman-teman ya, file ke 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini bisa untuk mengupload file ya teman-teman ya, tetapi prosesnya belum ada di sini ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu dia, bisa kita klik di sini kembali. Misalkan kalau 5 disesuaikan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan 5 ini dia pembacaan seperti ini teman-teman ya. Jumlah filenya kan tadi yang kita ketikkan di sini kan tadi 5 ya teman-teman ya. Ya, 5 tadi ya. Jadi begitu diklik tombol submit ini maka akan dikirim ya variabel yang disimpan tadi di name itu ya. Nilainya 5 tadi itu, kedua hasil underscore port titik PHP ini teman-teman, ke sini ya. Ditampung di variabel ini teman-teman. Di variabel $jumlah underscore file ini 5 ini baru diuji dengan menggunakan for di sini ya. For $i sama dengan 1 lebih kecil sama dengan 5. Benar ya teman-teman ya. Maka dia akan masuk ke dalam bloknya ini. File ke $i berarti 1 di sini. Input tipe file akan ditampilkan ini seperti ini. Baru kemudian akan dilakukan increment lagi, 1 tambah 1 berarti 2 lebih kecil sama dengan 5. Benar ya teman-teman ya. Maka masuk ke file ke $i nya tadi udah menampung dia nilai 2 di sini. Ini sudah menampung nilai 2 di sini teman-teman ya. Maka akan dijalankan lagi input tipe file ini yang ini. Kemudian increment lagi 2 ditambah 1 ya. $i plus itu ingat ya teman-teman ya. $i sama dengan $i ditambah 1. Jadi dia 2 ditambah 1 3 lebih kecil sama dengan 5. Benar ya teman-teman ya. Begitu seterusnya teman-teman ya, sampai syarat yang ini dia tidak memenuhi lagi. Ketika nggak memenuhi lagi maka dia akan keluar dari bloknya teman-teman ya. Keluar bloknya akan menjalankan kode yang selanjutnya, yaitu yang ini. Ini dia kembali ini. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan 100 kita bikin ya, nanti 100 dibikinnya teman-teman ya, seperti itu ya. Itu dia penggunaan for untuk dia dinamis ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tadi kita sudah jelaskan ya mengenai latihan looping atau perulangan for di PHP ya teman-teman ya. Bagaimana cara untuk mengimplementasikan for di dalam tabel ini ya, yang sudah kita buat tadi ya. Yang ini hapus ya. Ini sudah kita buat tadi, dan bentuk-bentuk penulisannya ya, ada pakai non embedded maupun embedded script ya. Kemudian ada juga tadi kita sudah jelaskan yaitu mengenai contoh for dinamis di sini ya, seperti ini kita sudah jelaskan ya, dan sudah kita praktekkan ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan ya teman-teman ya. Any question ya teman-teman ya, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar ya. Mungkin ada yang kurang paham ya, atau mungkin ada juga saran ya teman-teman ya mengenai materi dan praktek yang sudah dijelaskan ini. Silakan juga diketikkan di kolom komentar ya, mungkin ada masukan juga. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, dukung terus channel Guntur Rumah Putra untuk tetap terus berkarya ya, untuk sharing pengetahuan dengan klik like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel Guntur Rumah Putra. Terima kasih teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.